Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Prayoga dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sentimen review produk scientific question menggunakan support vector machine. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah kecerdasan buatan dosen pengampu Muhtar Ali Setio Yudono STMT, dan disusun oleh teman-teman saya atau rekan-rekan saya. Ada Raihan Andika Padilla, Adam Akbarul Dimas, Alvin Hoirunisa, dan Gina Amelia. Slide 1 ada kata pengantar. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah kecerdasan buatan. Topik yang diangkat adalah analisis sentimen terhadap produk saintifik question menggunakan metode support vector machine atau SVM. Fokus utama penelitian adalah mengolah ulasan pengguna dari e-commerce menggunakan teknik natural language processing atau NLP. Proses yang dilakukan meliputi processing data teks, pemodelan klasifikasi sentimen, evaluasi performa model. Kedua ada latar belakang. Scientific question adalah produk kosmetik populer dengan klaim hasil akhir flawless, non-comedogenic, cocok untuk kulit berminyak. Popularitasnya menyebabkan banyak ulasan pengguna muncul di e-commerce dan media sosial. Masalahnya, terlalu banyak ulasan, konsumen kesulitan memilah informasi yang relevan. Solusi menggunakan analisis sentimen otomatis berbasis machine learning. Metode yang digunakan support vector matching atau SVM untuk klasifikasi sentimen. Klasifikasi dalam dua kategori, positif dan negatif. Tujuan akhir menyediakan gambaran umum persepsi publik, membantu konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Tujuan proyek ini bertujuan mengembangkan sistem klasifikasi sentimen otomatis untuk ulasan produk saintifik Perfect-Stay Velvet Matte Cushion dengan memanfaatkan pendekatan machine learning menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Tujuan khusus untuk mengolah data ulasan pengguna melalui tahapan processing seperti scaffolding, cleaning, stop word removal, stemming. Lalu untuk mengubah teks menjadi vektor numerik menggunakan metode TF dan IDF atau term frequency inverse dokumen frekuensi agar dapat diproses oleh model machine learning. Lalu untuk melatih dan menguji model klasifikasi menggunakan algoritma SVM yang dikenal efektif dalam menangani data teks berdimensi tinggi. Lalu untuk menyajikan hasil analisis secara visual menggunakan word cloud untuk melihat kata-kata dominan dalam sentimen positif dan negatif. Landasan teori analisis sentimen. Proses mengidentifikasi opini dalam bentuk teks dikategorikan menjadi positif, negatif, dan netral. Digunakan untuk memahami persepsi publik terhadap suatu produk atau layanan. Lalu selanjutnya ada Natural Language Processing atau NLP, digunakan untuk membersihkan dan mempersiapkan data teks. Tahapan yang digunakan yaitu scaffolding, cleaning, tokenizing, lalu stop word removal, lalu stemming. Lalu selanjutnya ada TF dan IDF untuk mengubah teks menjadi vektor numerik, lalu untuk menunjukkan seberapa penting suatu kata dalam dokumen, lalu untuk digunakan sebagai input untuk model klasifikasi. Lalu selanjutnya ada support vector machine atau SVM, yaitu untuk algoritma klasifikasi untuk membedakan sentimen positif dan negatif, lalu untuk dilatih dengan data TF, IDF, dan cocok untuk data teks berdimensi tinggi. Metodologi penelitian. Jenis penelitiannya termasuk penelitian kuantitatif dengan pendekatan supervised learning. Data yang digunakan telah dilabeli sentimen positif atau negatif.
Tujuannya untuk membangun model klasifikasi sentimen untuk review product scientification menggunakan algoritma SVM. Sumber dan jenis data menggunakan data sekunder berupa 50 ulasan pengguna. Diambil dari platform e-commerce Shopee. Data disimpan dalam file CSV dengan 2 kolom utama, komen, berupa isi ulasan, label, kategori sentimennya. Tahapan penelitiannya: 1. Pengumpulan data. Review product scientification dikumpulkan melalui teknik web scraping. Data disimpan dalam format CSV untuk diproses lebih lanjut. Keduanya, pre-processing text, membersihkan teks agar siap dianalisis, mencakup scaffolding, cleaning, tokenizing, stop word removal, dan stemming. Yang ketiganya ada ekstraksi fitur atau TF-IDF, mengubah teks ulasan menjadi vektor numerik, digunakan sebagai input ke model klasifikasi. Keempatnya ada pelatihan dan pengujian model. Algoritmanya support vector machine atau SVM dari scikit-learn. Pembagian datanya 80% untuk pelatihan, 20%-nya untuk pengujian. Yang kelima ada evaluasi model. Matriks evaluasinya ada accuracy, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Klasifikasi sentimen. Model klasifikasi sentimen pada penelitian ini menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Sebelum diklasifikasikan, data terlebih dahulu diproses melalui tahap preprocessing dan direpresentasikan dengan TF-IDF. Pengujian dilakukan pada 10 data ulasan pengguna yang terdiri dari kategori positif dan netral. Dari hasil evaluasi, model menunjukkan akurasi sebesar 70%. Model juga terlihat lebih akurat dalam mengenali sentimen positif dibandingkan netral. Untuk evaluasi lebih lanjut, digunakan confusion metric. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa model cenderung lebih sering mengklasifikasikan ulasan sebagai positif, meskipun tidak selalu sesuai label aslinya. Selanjutnya, model dinilai cukup efektif dalam mengenali sentimen positif, namun performa terhadap sentimen negatif atau netral belum optimal. Kemungkinan penyebabnya antara lain jumlah data negatif yang lebih sedikit dan struktur kalimat antar kategori yang cenderung mirip. Akurasi 70% bisa dibilang cukup untuk ukuran dataset kecil, tapi belum bisa dikatakan ideal. Untuk pengembangan selanjutnya bisa dilakukan beberapa langkah, yaitu menambah jumlah data ulasan, terutama dari kategori negatif, menguji algoritma lain seperti naive Bayes atau random forest, dan meningkatkan proses pre-processing agar bisa mengenali opini yang tidak diungkapkan secara langsung. Hasil dan pembahasan. Hasil klasifikasi sentimen. Yang pertama, model klasifikasi sentimen dibangun menggunakan algoritma SVM setelah tahap pre-processing dan TF-IDF. Yang kedua, uji coba dilakukan pada 10 data ulasan pengguna dengan kategori sentimen positif dan netral. Yang ketiga, hasil evaluasi menunjukkan akurasi model 70% dan model lebih tepat mengenali sentimen positif dibandingkan netral. Selanjutnya, visualisasi confusion metric. Confusion metric menunjukkan distribusi prediksi benar dan salah. Visualisasi ini memperlihatkan kecenderungan model dalam lebih sering mengklasifikasikan data sebagai positif. Kesimpulan. Proyek berhasil membangun model klasifikasi sentimen menggunakan SVM pada ulasan produk scientification. Model dilatih melalui tahapan pre-processing teks dan pembobotan TF-IDF. Akurasi model mencapai 70% lebih baik mengenali sentimen positif. Word cloud dan confusion metric membantu interpretasi hasil. Sistem ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan analisis opini konsumen yang lebih luas di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.